Maaf. Ini kelihatan? Ya, terlihat, Pak. Oke. Akhirnya pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat Lab AR udah mau invite saya buat dikasih kesempatan untuk sharing-sharing tentang paper yang pernah saya publish di acara JCNLP ya. Oke, pertama-tama saya mau ngasih tahu dulu nih, di sini saya akan sharing-sharing tentang paper yang bernama Indocollect, a Testbed for Morphological Transformation of Indonesian Colloquial Words. Nah, yang tadi saya bilang ya ini baru-baru ini tahun ini saya publish di Finding ACL ya, IJCLP 2021 berarti ya. Di sini kurang lebih pada intinya ngebahas tentang ini, tentang apa kolokial atau bahasa ininya bahasa alay gitu di Indonesia tuh gimana sih gitu. Temanya tuh tentang kayak itu. Nah, sebelum itu mungkin saya mau memperkenalkan lagi ya. Di sini saya Haryo ya. Saya di sini sebagai senior research scientist di KTDTI. Nah, terus dulu saya juga pernah kuliah di UI ya, di Fasilkom ya. Mungkin beberapa di sini ada yang kenal saya gitu ya. Saya kayaknya ngelihat pernah diajar sama dosen-dosen di sini nih. Halo, halo, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus selain itu saya juga pernah asdos ya, ngasdos sama pernah bantu-bantu Pak Mahen ya buat ngeriset di tentang NLP dan atau IR di dalam Fasilkom dulu. Nah, untuk saat ini saya sekarang sebagai ini ya, tadi udah diberitahu sama Mbak Tere kalau misalkan saya jadi senior research scientist di KTTI. Di sini saya fokus ke bidang ini ya. Sekarang fokusnya ke arah NLP ya atau teks ya sekarang untuk saat ini. Dan paper ini adalah salah satu hasil kerja saya di KTTI yang saya publish gitu tadi. Nah, di sini saya bersama teman saya Made dan Bapak Aji dan Bapak Rido dari KTTI. Terus juga Bapak Rido juga ya, Bapak Rido kan di sini juga dosen juga ya di UI ya. Terus juga kerjasama dengan Universitas Boston yaitu Mbak Afra dan Mbak Dery. Oke, pertama-tama tadi saya bilang kan nih ya, topiknya tentang kolokial atau kita nyebut gampangnya bahasa alay lah di Indonesia ya. Nah, pertama-tama saya mau ngasih tahu tentang motivasinya kenapa sih kami ngeriset ini gitu. Ini mungkin kayak dasar gitu loh, kayak Indonesia apa bahasa Indonesia tuh itu salah satu bahasa yang apa ya, yang sering digunakan gitu, apa yang banyak digunakan ya, dan banyak 200 juta speakers memakai bahasa Indonesia ya. Nah, tapi sayangnya ya pada saat apa saya menulis paper ini ya, ini nih kami menulis paper ini, bahasa Indonesia tuh nggak apa ya, nggak very well represented loh, belum ngerepresentasi dalam term di NLP ya, NLP di dalam Indonesia ya, di dunia gitu. Jadi kayak resource-nya menurut kami masih kurang. Nah, lalu juga pada penggunaan ini ya, daily ya atau sehari-hariannya ya, orang-orang Indonesia ya itu biasanya menggunakan bahasa informal, iya nggak sih? Kan kayak apa? Kayak kita misalkan ke teman-teman itu kan biasanya pakai bahasa informal. Dan itu juga termasuk ke ini, ke misalkan ke sosial media gitu. Kalau misalnya kita ngepost kan biasanya misalnya ke teman-teman pakai bahasa ya nggak formal-formal banget lah ya, pasti ada kayak bahasa informalnya, misalkan kayak gua dan lain sebagainya gitu. Nah itu kebanyakan dipakai sama orang-orang gitu. Nah tapi yang dipakai sama data yang ada ya, yang dipakai buat sistem-sistem pembuatan NLP yang ada tuh biasanya tuh yang tersedia itu formal, bahasanya formal gitu. Jarang banget yang bahasanya itu informal gitu, apalagi yang label data gitu. Nah itu kayak yang saat ini ada tuh biasanya banyak yang formal. Nah ini tentunya ini merupakan tantangan nih buat kita ngebuat sistem NLP ya, sistem NLP yang dimana ya, yang tadi saya bilang ya, banyak orang-orang pakai bahasa informal buat misalkan ngetik di sosial media atau menggunakan bahasa sehari-hari, tapi
data yang ada itu bahasa formal gitu. Nah ini kayak tentunya jadi yang tadi saya bilang tantangan buat pembuatan sistem NLP, apalagi kalau misalnya kita mau mau buat sistem yang juga mencakup bahasa informal juga gitu. Nah ini gimana sih cara orang-orang ya di researcher atau pembuat sistem bahasa Indonesia gitu buat masalah kolokial. Nah ini atau bahasa alay gitu. Nah di sini biasanya orang-orang mitigasinya tuh dengan ini memakai suatu kamus gitu. Suatu kamus biasanya ada pair antara informal atau kolokial ke dalam bahasa uh, original atau formalnya ya, bahasa formalnya ya. Nah itu biasa orang-orang pakai itu, jadi kayak ya pakai kamus saja gitu buat ngetranslasi kata-kata kolokialnya gitu. Nah di sini kami kepikiran gimana kalau misalkan kayak ada suatu model gitu atau suatu alat gitu yang bisa nge-generalize kata-kata kolokial Indonesia gitu. Jadi nggak perlu pakai kamus, terus dia bisa langsung sendiri gitu, otomatis gitu. Nah ini kayak gimana kalau misalkan ke depan bisa ada suatu sistem yang bisa melakukan hal ini gitu. Ya itu kayak apa inspirasi kami buat riset ini gitu. Nah dari motivasi di atas ya, di sini kami mau semacam kayak gimana ya, kayak pingin nunjukin nih kayak nih kita mau ngeres isu tentang kolokial di Indonesia tadi kan. Terus juga pingin ngebuat suatu data benchmark ya, data atau tadi namanya testbed ya, di dalam title papernya kan testbed ya, buat teman-teman periset untuk bisa mengetes sistem mereka kepada kata-kata kolokial gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi kayak kami merilis namanya dataset Indo Collects ya, di mana data ini bisa digunakan untuk benchmark ya, kolokalisme ya di dalam bahasa Indonesia dalam karakter level gitu. Alias dalamnya ada apa? Ada kata informal, formalnya apa atau kebalikannya gitu. Ini kami sediakan online nih, free. Jadi teman-teman bisa akses di dalam kitab ini buat dicoba-coba. Lalu selain kami memprovide data yang open source, kami juga mencoba benchmark beberapa approach sequence to sequence, di mana tentunya tadi sesuai dengan data yang kami rilis karakter level ya, di mana di sini kami nge-benchmark-nya dengan pakai rule base, LSTM, transformer, dan data augmentation. Nah, ini berarti beberapa di sini deep learning ya. Oke deh. Pertama-tama kan tadi kan kontribusi kami kan ini ya bikin data ya. Nah di sini ini beberapa hasil pengamatan kami ya dari data-data yang kami kumpulkan ya, dari sumbernya itu dari Twitter di Indonesia. Kami jadi waktu ngebuat datanya itu kami ngambil beberapa data dari Twitter ya. Kami sampel dari semua apa ya, wilayah Indonesia, kayak misalkan dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Kami coba satu-satu semua kotanya gitu. Terus kami sampel beberapa itu sampai berapa ya? Sampai 10 ribuan atau berapa gitu. Terus kami filter. Nah, ini dari hasil sampel itu kami coba analisis, terus dari bantuan linguistik seorang linguis dari tim kami, kira-kira pengelompokan bahasa kolok Indonesia tuh karakteristiknya tuh sebagai berikut. Ada 9 ini yang kami amati ya. Pertama ada decision vowelling, di mana decision vowelling tuh kayak gini, kayak apa? Ini jadi vowelnya atau kata apa ya? Kata bersuara ya a i w o itu menghilang gitu. Contohnya di sini makan jadi MKN gitu. Terus yang kedua itu shortening, di mana suatu kata disingkat gitu. Jadi ada satu bagian yang hilang, misalkan internetnya hilang jadi inet gitu. Nah ini yang dilakukan banyak netizen di Indonesia gitu. Yang ketiga yaitu space dash removal ya. Pada intinya kayak sesuai dengan namanya, space atau dash-nya itu di remove gitu. Jadi misalkan strip teman jadi teman 2 gitu. Diubah sesuai apa? Jadi seperti ini gitu. Terus yang keempat yaitu soal alteration, yaitu pengubahan bentuk kata sesuai dengan
suaranya gitu. Misalkan pakai jadi pakai gitu. Kan I sama E itu kayak apa? Ada pengubahan suara dalam suatu apa teks dalam suatu teksnya ini atau kata-katanya ini gitu. Terus yang kelima affixation, ini ngubah affix atau kata depannya ya. Misalkan mengajari, nya jadi ngajarin ya, gitu. Ini banyak banget yang dilakuin sama apa? Sama netizen di Indonesia. Terus yang keenam yaitu akronim, yaitu ya ini namanya penyingkatan ya. Biasanya itu penyingkatannya ya yang kata depannya doang ya. Misalkan anak baru gede ABG gitu. Terus yang ketujuh reverse atau kata balik ya, balikan ya. Nah, ini sejarahnya dulu tuh reverse itu dipopulerin sama orang-orang Malang gitu. Jadi ya di Malang itu banyak yang apa ya, yang ngejokes atau bercanda-bercanda pakai kata-kata kebalik gitu. Nah, di sini terus mulai populer ya di situ ya. Bahasa-bahasa kebalikan ini di kalangan netizen-netizen Indonesia ya. Terus ini contohnya misalkan yang sangat populer yuk jadi kuy ya. Jadi ini bahasa balikan. Terus juga ada loanword. Nah, ini yaitu kata-kata serapan ya, biasanya diambil dari antara bahasa luar Indonesia atau bahasa daerah. Misalkan di sini bahasa daerah Betawi kali ini ayah jadi bokap gitu. Lalu juga yang sembilan itu jargon ya. Jargon ini biasa kata-kata dipopulerin sama orang-orang yang terkenal gitu. Atau ya tiba-tiba hits ya gitu. Misalkan gila jadi gokil atau siap tidak siap dan sebagainya gitu. Pokoknya kayak ya yang tiba-tiba ngehits populer gitu. Biasanya sama orang-orang populer. Nah, ini yang kami amati dan kami observe pada data kami, di mana objek riset kami menyangkup 9 ini saja. Oh ya, by the way, ini contohnya ya, contoh Twitter yang apa? Twitter yang ada kolokialnya. Oke, pada apa? Pembuatannya itu gimana sih? Nah, ini buat koleksi datanya ya tadi yang saya bilang ya, jadi kayak kami nge-fetch Indonesian tweets, kami sampel dari beberapa region dan waktu di Indonesia. Ini tahun 2019 seingat saya. Terus setelah itu kami pre-filter, tentunya ya pre-processing sederhana ya kayak URL, mention, hashtag dan lain sebagainya. Terus juga kami ambil ya list top frequent words, jadi kayak ambil berapa kata-kata yang frekuensinya tinggi, kami ambil beberapa, lalu kami filter ya kata-kata yang dalam top frequent itu yang nggak ada di kamus itu kami ambil tuh, alias yang maksudnya di sini kamus yang formal ya yang kami pakai ya, jadi kayak ini kan kolokial ya, jadi kayak yang kamus-kamus formal kami pakai, terus setelah itu baru kami anotasi yang kata-kata formal yang nggak ada di kamus Indonesia yang kami pakai. Nah, terus setelah kami dapat list kata-kata kolokial yang ada ya dari hasil koleksi data ini, lalu kami anotasi ya. Pertama-tama di sini kami filter lagi ya. Di sini kami filter kata-kata secara manual. Kalau ini kan tadi kan otomatis ya, ini sekarang manual. Ini jadi jumlahnya nggak banyak banget ya di sini. Jadi makanya bisa dilakukan manual. Di sini kami filter yang kata-kata yang out of vocabulary, yang nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Contohnya misalkan entity gitu, atau nama, terus lokasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah kami filter lagi, kami anotasi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gimana sih anotasinya pada data kami. Nah, setelah itu tentunya kami ini ya, hitung agreement atau kesepakatan antar anotator, apakah mereka setuju atau enggak. Setelah itu baru kami lakukan data splitting untuk tadi ya buat nge-benchmark teknik-teknik yang mau kami uji. Oke, ini gimana caranya sih buat membuat datanya? Untuk pertama-tama kami kan tadi ya data koleksinya kami mendapat kumpulan informal word ya, misalkan 3 ini kuy, GPP, ngeselin gitu. Nah, di sini kami anotasi formalnya apa gitu.
Contohnya sini kuy jadi ayo gitu, GPP jadi tidak apa-apa, ngeselin tidak mengesalkan. Nah, di sini kami observe bahwa perubahan dari kata informal ke formal ini sendiri itu memiliki ada stepnya gitu. Stepnya itu nggak cuma sekali, tapi ada beberapa step gitu. Misalkan di sini ayo menjadi kuy, ini menjadi ada 2 kali step nih. Pertama-tama mungkin dari formal itu di ayo, terus ada dari yuk gitu, sound alteration gitu. Terus habis itu di reverse jadi kuy gitu. Jadi kayak ada dua tahap perubahan colloquialism dari suatu kata. Dan ini juga berlaku buat kata-kata yang lain gitu. Misalkan GPP jadi tidak apa-apa, ada starting dan season falling gitu. Lalu di sini ada affixation, mengesalkan jadi ngesalin, affixation, terus jadi sound alter gitu. Sound alteration, jadi ngeselin gitu. A jadi E gitu. Ya, jadi ini cara kami menganotasi datanya. Yang kedua ya setelah itu, setelah hasil anotasi tadi yang nge-stack ini, kami breakdown lagi jadi apa? Jadi satu instance gitu. Jadi misalkan tadi ayo yuk, misalkan di sini mana ya? Ayo yuk kuy ini tadi misalkan tadi satu ini ya, satu step ya. Sorry, 2 step ini, 1, 2. Terus jadi di breakdown jadi masing-masing satu instance. Misalkan ayo yuk itu jadi ini, terus yuk jadi kuy jadi ini gitu. Jadi dari yang stack transformation tadi, transformasi yang nge-stack tadi, numpuk tadi, kami breakdown lagi gitu. Jadi masing-masing step itu jadi satu instance gitu. Nah, jadilah data IndoCollex yang kami sediakan online di dalam repository GitHub tadi. Nah, kurang lebih seperti itu buat pembuatan data IndoCollex-nya. Nah, buat agreement-nya, kami menghitung beberapa anotasi dari anotator kami yang tentunya dari beberapa orang. Di sini kami mendapat 0,709 atau ya pakai Primrose dan Cohen apa, dan ini mirip-mirip ya. Di mana menurut ini penelitian Viera ya tentang agreement itu, yaitu dia mendapat substantial agreement atau udah oke lah. Oke, ini distribusi data kami ya. Di sini terdapat 2036 ya. Di mana saya mau note saja ya, tadi kan ada loanword sama jargon ya. Loanword sama jargon itu dibuang ya, karena mereka nggak ada morphological transformasi secara bentuk kata gitu. Jadi loanword sama jargon ini bentuknya itu kayak tidak teratur gitu. Jadi makanya kayak kami buang saja gitu. Jadi kami fokus ke 7 transformasi ini. Selain itu kami juga menganalisis ya, kayak ini kami bertanya gitu kayak seberapa parah sih kolokial atau bahasa alay-alay di Indonesia gitu dibanding dengan bahasa lain gitu. Nah, di sini kami mencoba bahasa Inggris gitu. Nah, ini kami mencobanya dengan cara sebagai berikut. Kami melihat data Twitter yang bahasa Inggris dibandingkan dengan data Twitter yang bahasa Indonesia. Terus kami lihat out of vocabulary-nya atau kata yang nggak ada di kamus. Nah, di sini kami menemukan bahwa ya apa ya, bisa dilihat sendiri bahwa apa yang bahasa Inggris ya, kalau kita bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ini lumayan jauh ini. Jadi perbedaannya kayak di Twitter ini walaupun mungkin ada bahasa-bahasa apa ya informal atau kolokialnya, tapi kalau misalnya yang hasil kami observe itu tidak separah dengan kolokial di bahasa Indonesia nih 8%, ini 4% gitu. Oh ya, by the way, OV sama OV2 ini maksudnya ini, kalau misalkan OV2 ini kami menghapus kata-kata yang cuma muncul sekali pada korpus, jadi dihilangkan. Jadi OV ini semuanya, kalau misalkan OV2 ini kata-kata yang cuma sekali muncul ya, auto token yang cuma sekali muncul itu dihapus dalam penghitungan auto vocabulary. Nah, di sini bisa dilihat ya lumayan jauh ya bahasa Inggris sama Indonesia. Terus kami juga melihat dengan perplexity. Intinya perplexity itu naturalness ya. Di sini kami memakai model GPT ya, GPT-2. Di sini pakai GPT-2 bahasa Indonesia, yang ini pakai GPT-2 bahasa Inggris, di mana dia bisa melihat naturalness ya dari suatu bahasa. Nah, di sini juga bisa dilihat nih
lumayan jomplang ya nih Twitter sama Wikipedia ya, di mana Indonesia juga lumayan jauh ya dibanding dengan bahasa Inggris, dan ini selaras dengan hasil observasi kami dengan melihat off vocabulary-nya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan bahasa Indonesia tuh dari hasil pengamatan kami bisa lebih wow gitu dibanding bahasa Inggris gitu dalam masalah kolokalisme. Oke, kurang lebih seperti itu sih buat apa tadi ya tentang data-data yang kami observe dan juga ya IndoCollex yang kami rilis. Yang kedua yaitu tentang masalah nge-benchmark. Kami jadi melakukan benchmark dengan beberapa beberapa algo-algo dan juga machine learning untuk mengetes informal ke formal, transformasi informal ke formal kata ya, atau sebaliknya. Di mana di sini kami mencoba 4 cara approach ini. Yang pertama yaitu rule based, ya ini sesuai dengan namanya ini ya aturan-aturan biasa. Yang kedua yaitu kami mencoba dengan BLSTM yang di mana dalam memakai sequence di mana di sini juga kami mengutilisasi dictionary. Ini selaras dengan penelitiannya ini Deutsch et al. Lalu kami mencoba pakai transformer yang di mana ini saat ini SOTA ya, state of the art yang sering digunakan oleh para researcher NLP di dunia ini ya sekarang. Masih nge-hot walaupun sekarang banyak banyak beberapa modifikasi, tapi pada intinya basisnya itu dari transformer ini. Lalu juga yang keempat yaitu kami mencoba transformer dengan data augmentasi, yaitu pakai back translation. Nah, untuk rule base sendiri ya, ini kami mencoba mengcraft ya, membuat handcraft rule ini secara manual gitu. Jadi ini anggapnya kayak ya coding aja sih, kayak if else saja gitu. Jadi misalkan kita nemu meng dalam string, kita bakal ngubah jadi nge gitu. Mench jadinya mem nge dan lain sebagainya gitu. Ini intinya ya rule base yang kami handcraft sendiri berdasarkan pengamatan kami gitu. Misalkan ya ini seperti ini aja. Terus ini hasilnya bisa lebih dari satu ya, karena kan ini kan bisa aja cabangnya misalkan dari dari ini mungkin aja dari affixation mungkin aja bisa jadi shorten atau bisa disenfolding gitu. Nanti kan bisa macam-macam kan. Ini bisa jadi banyak gitu. Jadi ini rule based jadinya ya, sesuai dengan yang kita yang pengamatan kami. Yang kedua yaitu dengan BLSTM, di mana dalam menggunakan ini sequence dan dictionary, ini kami langsung memakai off the shelf implementasi yang digunakan oleh tadi Deutsch et al. Di mana di sini mereka mengutilisasi constraint dictionary, alias kata-kata yang di-generate itu nggak boleh keluar dari kamus yang kami sediakan gitu. Di sini kami menggunakan Wikipedia Bahasa Indonesia untuk nge-constrain ya, biar dia nggak OV gitu, nggak ngejerat semena-mena gitu. Jadi kami menggunakan Indonesia Wikipedia untuk formal, dan untuk informal pakai Twitter yang kami scrap. Nah, cara penggunaan mengetrain dengan BLSTM-nya, kami cukup mengetek kata yang mau ditranslasi atau transformasi dengan tag-nya gitu. Misalkan KUY reverse gitu. Lalu transformer, di mana yang tadi saya bilang ini nge-hits di kalangan ini ya preset di dunia ya. Ini kami mencoba tergiur untuk mencoba ini, di mana di sini kami menggunakan transformer yang kecil ya, hyperparameternya. Kenapa kecil? Karena kalau kegedean kami melihatnya tuh overfit gitu. Ya jadinya nggak bagus, jadi makanya perlu dikecilin. Di sini kami tentunya melakukan hyperparameter tuning. Kami coba-coba lihat berapa sih parameter yang bagus, hyperparameter yang bagus. Nah di sini mirip dengan LSTM, cuma agak beda ya urutannya. Di sini kami coba prepend the text ya, sebelum
separate shape ini gitu. Jadi format buat ngelatihnya untuk data trainingnya seperti ini, misalkan apa, start of token, akronim, ini word formation-nya, terus separator, terus langsung kata yang mau di ini, atau token yang mau diubah. Nah, untuk back translation sendiri, di sini kami melakukan back translation untuk masing-masing ini ya, masing-masing data ya, untuk informal formal atau kebalikannya gitu. Nah, itu gimana sih? Nah, pada intinya kami melakukan back translation untuk informal ke formal ya. Kami menggunakan untuk ini untuk apa? Untuk training sistem mengubah transformasi informal ke formal. Kami menggunakan data Wikipedia di mana itu kan formal ya. Kata-katanya formal dalamnya, tokennya formal. Terus kami menggunakan transformer formal yang informal untuk menambah data untuk ditrain lagi untuk sistem informal ke formal. Nah, untuk yang sistem ini, yang formal ke informal, tadi kan informal ke formal. Ini kalau misalkan formal ke informal, kami menggunakan Twitter ya, informal Twitter dengan memakai informal formal. Jadi kalau misalkan buat informal formal kami pakai Wikipedia, untuk formal ke informal kami memakai data Twitter. Di mana di sini tentunya kami juga ini ya, dia nge-produce additional pairs ya. Di sini kami juga memperhatikan rasio sintesis datanya gitu. Jadi biar sama dengan training data gitu. Di sini kami juga melatih suatu model klasifikasi ya. Jadi intinya dikasih formal sama informal, sebutkan teksnya apa gitu, transformasinya apa. Contohnya misalkan sound alteration gitu. Dan ini juga kebalikannya juga kami latih gitu. Di sini model-model ini kami gunakan ya, tujuannya supaya nge-balance ya, supaya word transformation dari data sintesis itu balance gitu, jadi sesuai sama distribusi data training yang kami gunakan. Intinya seperti itu. Nah, kurang lebih gitu sih tadi. Jadi kayak kami tadi ya pakai rule base, BSTM, terus transformer, dan dengan sintesis. Di mana di sini mungkin tadi saya lupa jelasin ya. Sini kami mencoba skenario-nya itu dengan memakai word formation-nya atau nggak pakai word formation-nya gitu. Jadi di sini ngecek kalau misalkan pakai word formation-nya, contohnya pakai reverse atau sound alteration, ini ngebantunya seberapa jauh sih gitu dibanding kalau nggak pakai gitu. Nah, di sini dari hasil eksperimen kami melihat kalau ya transformer sequence itu dia menghasilkan kualitas yang lebih bagus dibanding yang lain. Selain itu di sini juga bisa dilihat ya. Di sini juga bisa dilihat kalau hasil training informal ke formal, performanya itu lebih tinggi ya dibanding dengan formal ke informal ya. Jadi kalau misalkan kita ambil simpelnya, itu si modelnya dia bisa nerjemahin dari bahasa atau kata informal ke formal dibanding dari kata informal ke informal gitu. Nah, ini cukup menarik ini, dan ini mungkin agak masuk akal sedikit. Nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti ini gitu dari hasil analisis kami. Sebelum itu saya mau memberitahu juga, tadi kan saya bilang kami membuat ini ya, model untuk klasifikasi ini ya, given misalkan pair of formal and informalnya, kita prediksi of transformasi teksnya itu apa gitu. Nah, di sini tadi kami gunakan ini ya, transformer ya. Nah, di sini bisa kita lihat akurasinya tuh cukup jauh ya antara formal ke informal dengan informal ke formal. Di mana di sini informal formal performance higher than formal to informal. Di sini juga selaras ya sama tadi ya, sama tentang eksperimen ini ya.
di mana informal formal juga apa ya? Jadi lebih mudah gitu si modelnya buat translasi dari informal ke formal gitu dibanding formal ke informal gitu. Nah, kenapa sih gitu? Nah, dari hasil pengamatan kami melihat bahwa ya informal formal itu lebih besar dari performanya dibanding formal informal karena dari formal ke informal itu banyak pilihan ya, pilihan buat transformasi ya dari formal ke formal, yakni itu membuat ambiguitas gitu. Bisa kita lihat kayak kan kalau misalkan formal formal gitu itu kan kayak misalkan kayak kui gitu. Itu kan kayak jelas gitu, wah ini pasti diubah ke yuk gitu. Nah, ini kayak misalkan yuk ini kan bisa aja dia bisa berbagai macam transformasi kan. Nah, ini jadi kayak bisa apa membuat model itu lebih mikir keras gitu. Mana ya transformasi yang benar gitu buat si formal ke informal ini gitu. Jadi makanya tadi jadi formal ke informal lebih kecil ya performanya itu gara-gara ya ini banyak banyak apa ya banyak pilihan lah buat transformasi dari formal ke informal gitu. Kalau misalkan di sini kami menyebutnya ambiguity gitu, ambiguitasnya lumayan gitu. Ya, jadi itu. Terus yang kedua kami coba-coba lihat attention yang ada di dalam transformer ya. Ini seingat saya di layer satu atau keduanya itu. Nah di sini cukup menarik kami melihat ke handpick beberapa transformasi ya. Di sini si model itu bisa melihat gitu, bisa melihat mana sih karakter-karakter yang perlu diperhatikan gitu. Misalkan di sini tanpa tag-nya gitu. Contoh di sini sudah gitu, ini inputnya sudah jadi STH. Nah di sini si modelnya itu bisa melihat nih, oh ini dia mau ke informal, terus ya biasanya dari data ini kata-kata formalnya dihilangkan gitu ya, udah usamanya dihilangkan gitu. Nah jadi dia bisa tahu gitu dengan melihat gitu, kayak misalkan ini perlu dihilangkan gitu. Nah terus di sini kami tapi tanpa tag tadi kan tanpa tag transformasi ya itu kadang-kadang bikin nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Mungkin aja contohnya ya, misalkan di sini ibu hamil gitu, biasanya kan pakai bumil ya. Nah ini si modelnya mungkin kayak udah terbiasa melihat gitu. Oh ini ibu spasi hamil biasanya spasi hilangin aja gitu, ibu hamil. Ya bener sih, tapi kayak prioritasnya kan ini ya, prioritasnya kayak biasanya yang orang-orang tuh biasanya I-nya dihilangin, terus H-nya dihilangin gitu. Jadi seperti ini gitu. Nah ini kami melihat dari model kami ini cukup menarik. Kalau misalkan kami kasih petunjuk gitu, misalkan tadi kan akronim gitu, ini tolong diakronimin gitu. Nah ini dia bisa atau melihat ya mana sih yang perlu dihilangin gitu, given tag-nya akronim ini gitu. Nah ini di sini dia bisa menghilangkan ya, ini bisa lihat attention-nya ya, ini bisa menghilangkan tadi I sama Bu ya. Nah, pokoknya tadi bisa ngilangin I sama Bu ya, I sama H ya, jadi bumil gitu. Bisa dilihat di sini dia bisa aten yang penting yang mana sih, kata-kata yang penting, jadi di sini Bu terus sama mil penting gitu. Jadi makanya dia bisa melihat gitu. Terus tadi kan informal ke informal ya, informal ke formal juga sama mirip-mirip, dia juga bisa attend ya, attend ke suatu karakter untuk melakukan transformasinya juga. Nah, ini beberapa penemuan analisis kami ya, di mana pada model kami ini ada beberapa challenge ya. Contoh yang kentara itu yang sering muncul tuh affixation yang kami lihat salah-salah, yaitu misalkan nyantai jadi menyantai ya. Harusnya ini kan bersantai ya, mungkin gara-gara di affixation tuh biasanya affixation tuh menghilangkan me aja ya. Mungkin kayak overfit gitu. Kayak kebanyakan kata-kata kolokial yang muncul tuh biasanya ngilangin me aja gitu. Jadi kayak dia nggak tahu kalau misalkan ini nyantai itu yang benar tuh bersantai gitu. Nah ini lumayan challenging. Mungkin juga ini karena dari data kami mungkin jarang yang pakai ber gitu. Makanya kayak dia jadinya ya terlalu melihat yang
ini gitu, dan ini banyak. Lalu juga ini menariknya dari model transformer kami soal apa dengan dia tuh lumayan bagus sih untuk masalah word transformasi soal alteration di informal ke formal, walaupun dia nggak pakai hint teksnya gitu. Jadi kami nggak memakai soal alternya ini gitu. Dia langsung pakai apa, misalkan pakai ini langsung bisa gitu tanpa pakai hint gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih dari hasil penelitian kami ya. Pertama-tama kami merilis ini ya, IndoCollex, data buat nge-benchmark colloquialism dari formal ke informal atau sebaliknya. Terus kami menggunakan nge-benchmark ini ya, several karakter level ya, sequence to sequence ini, approach sequence to sequence tadi. Terus dari sini kami melihat transformer bekerja lebih bagus, ditambah dengan back translation juga lebih bagus. Terus kami tadi melihat ya, analisis tentang ininya, perubahan bentuk katanya, di mana di sini apa ya, bisa dilihat tadi ada beberapa apa ya, beberapa macam kesulitan untuk model buat ngetransformasi ya dari informal ke formal ya, atau kebalikannya karena ada beberapa tingkatan transformasi gitu, dan variasi-variasi lainnya. Nah, sekian untuk sharing-sharing saya tentang paper kami. Sekali lagi untuk data bisa teman-teman download ya di sini. Lalu juga untuk apa? Bagi teman-teman yang tadi mungkin masih perlu ada catch up buat apa? Lihat apa knowledge buat apa tadi penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa baca medium saya di sini. Di sini saya jelaskan lebih secara simple dan sederhana di sini. Jadi mungkin teman-teman lebih mengerti untuk untuk membaca artikel ini. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Pak Haryo. Mungkin sekarang kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi, Bapak, Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah ada satu pertanyaan dari Pak Faris. Mungkin saya bacakan pertanyaannya juga. Untuk yang bahasa terbalik, Malang, untuk kibalan atau bahasa walikan gitu ya. Tampaknya ada semacam aturan spesifik ya terkait reversingnya untuk memudahkan pronouncingnya. Misal yang Malang menjadi ngalam bukan kenalam, goreng menjadi ngerok, serta monyet ke tenyom. Iya sih, apa? Ada beberapa ini sih paling ya. Reversingnya tuh jadi nggak sekedar cuma balikin karakternya ya, Mas Faris. Jadi misalkan kayak tadi Kuy sama Yuk, tapi juga ada beberapa ada beberapa cara balikan yang lain gitu. Misalkan tadi Malang jadi ngalam gitu. Di data kami sediakan juga yang seperti ini gitu. Jadi reverse-nya benar-benar nggak kebalik gitu. Nggak cuma balik doang, tapi juga ada ya apa pembalikannya tuh ada apa ya, ada modifikasi sedikit kan, misalkan ngalam ngerok, tapi ini termasuk juga tentang apa dengan aturan yang kami canangkan di dalam paper kami. Dan ini dari hasil kami, kayaknya dari observasi kami juga, model kami juga kesulitan sih tentang apa balikannya ini. Beberapa ya benar, seingat saya ngalam sama malang itu bisa benar ya, tapi kayaknya ada beberapa yang balikan itu ada yang salah gitu. Karena emang sulit sih. Selain itu juga data reverse yang tadi kalau misalkan teman-teman perhatikan tuh, data reverse kami sangat sedikit, jadi agak kurang gitu buat masalah reverse ini gitu. Nah, jadi jadi kesimpulannya ini termasuk ke reverse kami juga. Gimana Mas Faris? Iya, sama-sama. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab, mungkin ada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan.
Maaf. Nah, saya izin taruh di dalam chat ya, tadi linknya, kalau misalkan teman-teman penasaran. Ya, silakan Pak. Kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin saya yang mengajukan pertanyaan ya Pak. Boleh, Jadi boleh. kira-kira kendala terbesarnya apa sih dalam melakukan riset semacam ini? Apakah misalnya dari segi pengumpulan data atau dari anotasi data? Bisa sharing sedikit Pak. Terima Oh ya, kasih. kalau misalkan ini ya, kendalanya apa sih? Paling ini sih, lebih ke arah, yes, itu data sih. Kayak apa? Kayak ngecek ini pas anotasi kan, jadi buat yang pernah main di machine learning tentu ini dasar banget ya. Ini dasar banget, yaitu kayak uh, garbage in, garbage out, tahu kan ya. Jadi intinya kalau misalkan datanya kita buruk, ya model kita juga buruk juga. Nah, di sini yang mungkin ya yang dari kami lihat tuh yang susah tuh ngecek ini, ngecek ini konsistensi antara anotator ya. Jadi ngecek konsistensi ini anotator ini bener nggak sih dalam apa? Dalam menganotasinya nih. Nah, ini agak lama sih kayak ngelihat ini sebelumnya tuh agreementnya kayaknya nggak sebagus itu. Sebelumnya tuh kayaknya tuh banyak yang beda-beda gitu loh. Nah, ini kayak agak kesulitan gitu sih kami buat ngecek apa ya, buat ngebuat semacam guideline ya, guideline atau apa ya, panduan si anotator untuk nganotasi gitu. Nah, ini agak beda-beda gitu loh, kayak misalkan oh ini menurut saya gini, ini menurut saya gini gitu. Nah, ini kayak beberapa kali kayak kami menganotasi ulang gara-gara itu. Jadi kayak ini jujur aja nih masalah sederhana, tapi ini penting banget gitu loh buat keberlangsungan model bukan mau di apa yang mau digunakan gitu. Jadi itu yang challenge yang menurut kami lumayan berat gitu, data collection sama quality gitu. Dimana anotasi sendiri tuh juga lumayan apa ya, lumayan challenging lah buat buat kualitas datanya gitu. Nah, itu yang pertama ya, data ya. Kalau misalkan yang lain apa ya? Model kayaknya, kalau model paling ya itu pas kami develop itu ya ini sih kami kayak ya diskusi terus nyoba-nyoba gitu. Terus kayak oh ini kayaknya oke gitu. Kayaknya itu nggak terlalu masalah sih ya buat model-model ya. Ya paling itu sih yang terberat menurut saya, data. Oke, baik. Terima kasih banyak insight-nya Pak. Oke, mungkin ada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin silakan Pak, kalau Pak Haryo untuk memberikan closing statement jika ada mungkin. Mungkin ada satu, Mbak Tere, saya Oh iya Pak, sedikit silakan. aja. Ya, Mas Aryo, makasih ya presentasinya. Mungkin ini aja saya ingin tanya. Tadi kan ada 9 kayak semacam mendapatkan 9 rule ya, apa aturan terkait dengan itu ya, perubahan ya. Nah, itu saya ingin tahu itu bisa dapetin 9 itu hanya berbasis data yang dikumpulkan ya, data saja, atau memang ada ini ya acuan ya dari bahasa Inggris tadi kayaknya belum disebut atau kalau saya miss ya, ada acuannya atau hanya berbasis data. Nah, kalau hanya berbasis data kira-kira itu berapa data ya yang terkumpul sehingga bisa membuat semacam kesimpulan 9 aturan ya, aturan atau apa sih tadi itu yang penghilangan vowel dan sebagainya itu gitu ya. Ya mungkin itu, makasih Mas Ari. Itu untuk apa? Untuk menentukan 9 transformasi ini yang tadi ya kami meminta linguistik kami ya buat untuk melihat transformasi itu apa aja sih berdasarkan data. Selain itu, tapi selain dari pengamatan kami ya, kami juga
melakukan studi literatur juga gitu dari beberapa literatur. Contohnya itu mungkin tadi yang reverse ya, itu ada ininya dari ada papernya ya, itu ditemukan oleh si linguis kami. Contohnya itu kalau nggak salah siapa ya, Wongso siapa gitu, pokoknya katanya Woso walikan gitu. Nah itu sebenarnya ada referensinya tuh. Jadi kami nggak sekedar cuma dari data aja gitu, tapi dari referensi kami itu nggak mencakup semua yang kami tentukan itu. Jadi beberapa seperti tadi ya ada disenvolving gitu itu ada dari literaturnya ya. Tapi beberapa itu juga ada dari observasi pengamatan dari data Twitter yang kami kumpulkan gitu. Nah untuk data Twitter yang kami kumpulkan itu tuh seingat saya itu ada ini sih, ada 10.000 kata ya, bukan kalimat ya. Jadi kami coba kami dari kalimat-kalimat itu kami lihat kata-katanya ya, atau token-tokennya, terus setelah itu ya dari 10.000 itu ya kami amati gitu. Ya, yang banyak tuh apa sih gitu. Terus linguis kami menyimpulkan oh nih transformasinya kira-kira ini gitu. Seperti itu. Nggak ada proses sebelumnya nggak kan? Kalau 10.000 itu kalau dilihat satu-satu kan ini juga ya, apakah ada clustering dulu itu atau ada ya klasifikasi dulu atau apa gitu untuk kemudian mendapatkan itu, yaitu menurut saya proses yang cukup cukup menarik ya, dan juga bisa menjadi lesson learn gitu untuk juga ketika misalkan dapat domain yang baru gitu. Karena kalau hanya manual 10.000 itu kan saya yakin agak susah juga gitu ya kita bisa dapat kepada kesimpulan ke-9 itu gitu ya. Nggak tahu apakah ada pre-proses sebelumnya gitu untuk dapetin itu ya. Kalau kami sih tidak ada ya. Nggak ada ya. Ya 10.000 itu langsung diplototin. Jadi perlu diplototin satu-satu ya. Berapa lama tuh proses itu kalau boleh tahu ya? Kalau misalkan lihat itu kayaknya berapa ya? Nggak terlalu lama sih. Nggak sampai seminggu ya. Oh, nggak sampai seminggu ya? Iya. Soalnya kata-kata bukan kalimat. Banyak yang di skip gitu loh kan. Kebanyakan ada yang misalkan entitas gitu-gitu kan, banyak entitas gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari 10.000 itu juga ada entitas yang ada proses filter di situ ya. Ya, nah itu mungkin nggak tahu ya terbuangnya berapa itu nggak ada catatan ya. Ada sih, tapi saya agak lupa berapa. Ada ya. ada. Oh ya, oke, ya makasih. Oke, ya makasih. Ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Slamet Rianto. Apakah ditemukan kata serapan dari Inggris, misalnya OTW, on the way, yaitu di jalan, kemudian WFH, work from home, dan sebagainya. Bagaimana mentransformasi dari I ke F? Terima kasih. Oh ya, ini ada waktu kami menganotasi ini lumayan banyak ya, ada kata serapan-serapan dari bahasa Inggris ya. Misalkan on the way, OTW, dan lain sebagainya itu. Ini termasuk ke dalam apa ya? Kalau nggak salah masuk ke dalam jargon ya, atau translasi. Kami sebelumnya bukan jargon. Satu lagi tadi namanya loanword ya. Misalkan seperti titikus sama mouse. Nah ini kalau misalkan yang benar-benar murni bahasa Inggris tadi ya, yang bahasa Inggris misalkan titikus jadi mouse itu tuh kami hilangkan karena itu kan bagian dari loanword ya, di mana loanword itu tidak kami cantumkan ke dalam model kami gitu, karena tidak ada morphological transformation di dalamnya gitu. Jadi beneran nggak ada bentuk gitu, nggak ada perubahan bentuk. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini kali ya, on the way, atau ini kata apa sih namanya nih? Ini kan masuk ke dalam akronim ya berarti ya. Nah, kalau misalkan akronim ini ya, ini beberapa ada yang kami masukkan, tapi karena ini on the way ini bahasa Inggris, kami seingat saya ini ada beberapa yang seperti ini yang kami buang karena kami fokusnya ke bahasa Indonesia saja. Jadi kami pertama-tama filter yang bahasa Inggris ya. Kami fokus ke bahasa Indonesia, tapi seingat saya gara-gara dia on the way ini bahasa Inggris ya, kedeteksi sama otomatis, jadi nggak masuk ke dalam data kami.
Seingat saya seperti itu sih. Bagaimana? Oke, sip, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, mungkin saya buka kesempatan untuk penanya terakhir karena waktunya sudah hampir jam 2 ya. Silakan Bapak Ibu apabila masih ada lagi yang ingin bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin dari Pak Haryo, apakah ada kata-kata untuk penutup? Kata-kata penutup apa ya? Paling ini aja sih. Sekali lagi ya terima kasih untuk teman-teman dari Lab IR yang udah memberikan saya kesempatan ya untuk sharing-sharing tentang pekerjaan yang saya lakukan ya. Semoga apa yang saya sharing-sharing ini, yang saya share ini bermanfaat buat rekan-rekan di sini gitu. Ya semoga ya kalau misalkan di sini rekan-rekan ada yang mau coba ya nyinggung-nyinggung buat tentang masalah ini ya mungkin bisa jadikan ini sebagai referensi gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi sekali lagi ya terima kasih ya semuanya ya udah memberikan kesempatan saya buat share tentang ini. Ini itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Haryo yang sudah membagikan ilmunya pada kita semua pada siang hari ini. Jadi karena sudah tepat pukul 2 siang, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat siang. Ya. Ya, makasih. Terima kasih Mas Aryo semuanya.